Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, para pemirsa dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur dan rasa terima kasih patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan untuk kita sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas, terutama ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan, dan segala hal-hal yang baik yang telah kita laksanakan di bulan suci ini. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal-amal yang soleh, dan mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah dengan bertawassul melalui kemuliaan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawassul melalui kemuliaan bulan suci Ramadan. Demikian juga dengan dosa-dosa dari orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan beliau semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini, terutama di hari-hari yang seperti sekarang ini, semenjak dari 10 hari kedua dari bulan Ramadan atau separuh kedua dari bulan Ramadan, merupakan suatu tradisi yang sudah berlangsung sekian puluh tahun di tengah masyarakat Indonesia. Banyak warga, banyak orang kita melihat mereka semuanya berupaya untuk mencari tukar uang, dari uang yang lusuh, uang yang agak lama ditukar dengan uang yang baru, yang mana uang baru ini kemudian akan disimpan dan kemudian akan dijadikan sebagai hadiah, dijadikan sebagai hibah kepada sanak famili, terutama sanak famili yang masih usia anak-anak di hari raya Idul Fitri nanti. Entah itu nanti dengan pecahan uang Rp2.000, pecahan uang Rp5.000, pecahan uang Rp10.000, atau pecahan uang yang Rp20.000. Kita punya uang dengan nominal yang besar, 100.000 atau 50.000, ditukarkan dengan pecahan uang yang nominalnya kecil dan kertasnya masih baru. Ini yang menjadi tradisi bertahun-tahun sedari dulu di masyarakat Indonesia di sekeliling kita. Banyak kemudian dari teman-teman yang bertanya dan ingin mendapatkan kejelasan hukum tentang tukar uang yang model seperti ini. Mengingat kemudian karena ketika kita itu taruhlah misalkan tukar uang 200.000. Jadi kita membawa uang 200.000 dengan lembaran 100.000 dua lembar 100 ribuan. Kita tukar menjadi uang pecahan 5.000 atau pecahan 10.000 misalkan, yang mana dari uang pecahan ini yang lebih kecil nominalnya ini ternyata kalau di total itu tidak sampai kepada 200.000. Kadang ada yang 175.000, ada yang 185.000, macam-macam tergantung tukang-tukang yang menerima penukaran uang ini nanti seperti apa. Dengan dalih, kenapa tidak dibulatkan menjadi 200.000 tapi masih dikurangi 25.000, dikurangi 15.000, itu dengan dalih katanya adalah sebagai upah, karena mereka sudah susah payah untuk mengantri di bank-bank tertentu
untuk bisa mendapatkan uang-uang baru yang seperti demikian. Lalu kemudian mereka masih harus menjajahkan di pinggir-pinggir jalan untuk menjual uang-uang baru itu kepada masyarakat sebagai ganti jeripaya mereka, sehingga nominalnya ini tidak lagi dibulatkan menjadi 200.000 tapi sudah dikurangi sebanyak 25.000 atau dikurangi 15.000. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sekeliling kita. Kira-kira secara syariat itu hukumnya bagaimana? Menanggapi tindakan perilaku mukallaf yang seperti ini, dan ini marak terjadi di mana-mana. Kira-kira hukumnya bagaimana? Apakah kemudian penukaran uang 200 tapi dapatnya itu hanya 175, dapatnya itu hanya 185 dengan nominal yang berbeda seperti ini, apakah ini masuk dalam kategori riba atau justru tidak masuk dalam kategori riba karena yang nominal kecilnya tadi itu yang sudah dikurangi itu sebagai bentuk upah kepada orangnya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan sering ditanyakan oleh beberapa orang di sekeliling kita. Memang kalau kita mengingat-ingat lagi di beberapa video yang sudah muncul di channel YouTube MZT Malang Raya ini, terutama kaitannya dengan zakat tabungan uang, permasalahan tentang uang kertas atau uang-uang koin ini juga menjadi problem di tengah masyarakat. Ya. Karena memang masalah uang kertas ini adalah suatu perkara yang baru. Suatu perkara baru yang mana di ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama salaf itu belum ada kasus masalah uang kertas. Uang kertas ini baru muncul di era-era berikutnya, yaitu di kisaran tahun-tahun 900 atau tahun 1000 Hijriah baru muncul sedikit demi sedikit, melalui kemudian familiar di mana-mana. Hingga detik ini yang ada di sekeliling kita adalah alat transaksi yang sah dan diakui secara resmi oleh negara adalah uang-uang tersebut. Bukan model seperti zaman dahulu yang mana alat transaksi itu menggunakan dinar dirham atau menggunakan sistem barter. Tapi kalau sekarang alat transaksi itu sudah berganti menjadi uang kertas atau uang-uang koin, dan itu pun uang koin hari sekarang sudah mulai berkurang, yang banyak adalah uang-uang kertas. Kaitannya dengan uang kertas ini bagaimana? Kalau kita merujuk atau kita melihat pada beberapa video yang telah lalu di pembahasan kita tentang zakat uang tabungan, di situ kita membaca ibarat atau membaca keterangan dari Hasyiah Tarmasi menghasyiai terhadap kitab Manhajul Qawim bahwa uang ini sebenarnya tendensinya atau tandirnya itu kembalinya kepada emas dan perak. Mengingat antara emas perak ini dengan uang sama-sama memiliki qimah dalam tadammunnya. Emas yatadammanu qimatan, emas itu mengandung satu nilai tertentu. Begitu juga dengan uang kertas. Uang kertas ini juga yatadammanu qimatan, sama-sama memiliki harga, sama-sama memiliki nominal. Sehingga kemudian kalau ada orang yang memiliki tabungan uang kertas, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, dari keterangan tersebut sebenarnya juga bisa dibahas oleh Syekh Mahfud Termas dalam hasyiahnya beliau itu, yang mana beliau secara ringkasnya beliau menyatakan wa jama'a syekhuna rahimahullahu baina kalamihim faqala ba'da naqli ifta'atihim ma mulakhasuhu, ya. Guru kami, kata beliau, katanya Syekh Mahfud Termas, telah merangkum dari nukilan-nukilan fatwanya para ulama-ulama sebelumnya, yaitu ulama-ulama yang dimaksud oleh beliau ini adalah yang pertama Syekh Salim bin Smir, dan kemudian yang kedua Al-Habib Abdullah bin Smith, kemudian yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Al-Ambabi, dan yang keempat adalah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar. Dari keempat ulama yang menjadi rujukan utama guru beliau, gurunya Syekh Mahfud Termas, yang kemungkinan besarnya adalah yang dimaksud Syekhuna ketika secara mutlak disebutkan begini adalah maksud beliau adalah Syekh Bakri Sato. Syekh Bakri Sato itu merujuk kepada empat ulama tersebut. Dari fatwa-fatwanya empat ulama ini, Syekh Salim bin Smir, Habib Abdullah bin Smith, dan kemudian Syekh Muhammad Al-Anbabi, dan juga Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar. Yang mana dua ulama pertama ini, ya,
Dua ulama pertama ini memiliki pandangan tentang uang itu adalah ma tadammanathu al-waraqah al-madhkura minan nuqud al-muta'amal biha. Yang ketika ada uang kertas, entah itu berupa cek atau yang lain-lainnya, sudut pandang yang lebih diunggulkan itu adalah dari sisi nominal yang terkandung dalam uang kertas itu sendiri. Ini menurut dua ulama yang pertama, yaitu Syekh Salim bin Smir dan juga Al-Habib Abdullah bin Smith. Namun menurut ulama dua berikutnya, yaitu Syekh Muhammad Al-Babi dan juga Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar, annaha kalfulus al-madrubah. Uang ini tandirnya atau persamaannya seperti fulus. Fulus itu bukan uang ya. Fulus itu adalah pecahan dari benda-benda logam, bisa emas, perak atau nuhas, tembaga dan lain sebagainya. Yang mana pecahan-pecahan kecil dari logam-logam mulia tadi itu memiliki harga. Ya, pecahannya emas, ya, kalau orang Jawa bilang gerimpilannya emas, atau pecahannya perak, atau pecahannya tembaga misalkan, yang mana pecahan ini walaupun pecahan kecil-kecil itu memiliki harga yang kemudian dicetak ulang, dicetak menjadi agak serpian besar, itu memiliki harga. Ini menurut dua ulama yang kedua, yaitu Syekh Muhammad Al-Anbabi dan juga Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar. Uang masuk dalam kategori fulus. Nah, kemudian dari fatwanya empat ulama ini dirangkum oleh Syekh Abu Bakar Syato. Kemudian beliau menyatakan innal awroko, bahwasanya kertas-kertas yang menjadi uang tadi itu, al-madhkurota, laha jihatani, di situ memiliki dua sisi sudut pandang. Ya, memiliki dua sisi sudut pandang. Beliau kemudian menyatakan al-ula, sudut pandang yang pertama, jihatu mata dhammanathu minan naqdin. Sudut pandang uang ini, penilaian kita bertindak kepada uang ini adalah dari sisi nominal yang terkandung dari uang kertas ini sebagaimana itu terjadi pada emas perak. Emas perak juga memiliki nominal-nominal tertentu dengan sesuai takaran emas itu sendiri, berapa gramnya itu. Yang itu nominal ini tidak nampak, namun ada di dalam emas perak. Ini pandangan yang pertama. Asaniyatu, yang pandangan kedua, jihatu a'yan, yaitu dari sudut pandang bendanya. Dari sudut pandang bendanya. Emas perak dinilai sebagai benda yang wajib untuk dizakati dan sah sebagai alat transaksi, itu dinilai dari sudut pandang kebendaannya, emasnya dan juga peraknya, tanpa memandang nominal apapun yang terkandung di dalam emas perak itu sendiri. Demikian juga dengan kertas. Demikian juga dengan uang kertas. Ya, uang kertas itu dilihat dari sisi bendanya, dari sisi kertasnya, bukan dari sisi nominal yang terkandung dalam angka-angka tertulis di uang kertas itu. Jadi kertas 1 lembar 100.000 itu seakan-akan ya sama dengan uang 1 lembar 2.000. Ini sudut pandang kedua. Ya. Seakan-akan menjadi seperti itu. Fa'idha kusidat al-mu'amalatu bima tadammanathu. Apabila kemudian terjadi bentuk muamalah, ya, pertukaran dari satu benda kepada benda yang lain yang sama-sama memiliki nilai, yang mana uang ini dijadikan sebagai muamalat bima tadammanathu, yang mana titik tekannya itu dari sisi nominal yang terkandung di dalamnya. Jadi ada orang yang melakukan bentuk transaksi dengan menggunakan uang kertas dan titik tekannya atau sudut pandangnya itu dari nominal yang terkandung dalam kertas tersebut. Bagaimana? Fafiha tafsil. Kata beliau, di situ ada rincian-rinciannya. Hasiluhu, yang kalau dirangkum, rincian pertama, annahu idasturiyat ainun bihi wa huwa al-ghalibu fil muamalati biha kana min qabili syira'i ardin binaqdin fi dhimmati. Kalau misalkan ada benda, yang mana benda ini dibeli menggunakan uang kertas, dan ini yang memang banyak terjadi di sekeliling kita semuanya. Jenengan beli panci, bayarnya menggunakan uang kertas. Jenengan beli kulkas, bayarnya menggunakan uang kertas. Jenengan beli mobil, bayarnya juga menggunakan uang kertas. Jenengan beli rumah, beli tanah, juga membayarnya menggunakan uang kertas. Maka, kana min qabili syira'i ardin,
itu sama seperti pembelian barang ya, binaqdin fi dhimmati, menggunakan emas tapi emasnya ini fi dhimmah. Emasnya itu fi dhimmah, bukan nyata. Sampai jenengan sama seperti seakan-akan jenengan itu membeli kulkas menggunakan emas atau membeli panci menggunakan emas, membeli rumah menggunakan emas, membeli tanah menggunakan emas, tapi emasnya tidak nyata, fi dhimmah, dalam tanggungannya. Lah yang nanggung ini siapa? Nah nanti akan dibahas. Ya, kalau kita langsung saja kepada hukumnya. Kalau terjadi transaksi yang model seperti ini, lalu hukumnya bagaimana? Beliau menyatakan wahuwa jaizun. Akad jual beli atau transaksi yang model seperti ini hukumnya adalah jaiz. Hukumnya adalah boleh. Ya. Wa i'ta'u waraqatin naut lil bai', dan memberikan kertas ya kepada penjual. Innama huwa lituslama ma tadammanathu minal hakim al-wadi' lidzalika naut au nuwabihi. Sedangkan ketika kita itu memberikan uang kertas ini kepada pembeli kepada penjual, jenengan bayar kulkas, jenengan bayar panci, jenengan bayar rumah, jenengan bayar mobil, jenengan bayar tanah. Uang ini jenengan serahkan kepada penjual, itu sama seperti jenengan sedang menyerahkan apa yang terkandung di dalam uang kertas ini, yang mana penentu nominal dari uang kertas ini adalah al-hakim, pemerintah, melalui tangan nuwabihi, melalui tangan wakil-wakilnya, menteri-menterinya, atau bank-bank yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, orang-orang yang ma'dzun lahu, mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengurusi masalah uang. Tanggungan ini jangan serahkan kepada penjual, yang nanti penjual itu urusannya dengan pemerintah. Urusannya dengan pemerintah. Itu seakan-akan menjadi seperti itu. Ini rincian pertama. Rincian kedua. Fa'in dufi al-awraku li sarrafin liyakhudha minhu qadra ma tadammanathu kana min qabili tasallumi ma li sahibil waraqa indal hakim min nuwabihi. Ya, kalau seandainya jenengan menyerahkan uang kertas ini kepada tukang penukaran uang, ya, kepada money changer, ya, kepada tukang penukaran uang, supaya jenengan bisa mendapatkan nominal yang terkandung dalam uang ini, ya, entah itu nanti bentuknya emas atau nominal mata uang yang lain. Maka ini sama seperti jenengan menyerahkan mali sohibil waroko indal hakim min nuwabihi. Jenengan sedang menyerahkan tanggungan isi uang ini kepada pihak yang menerima penukaran uang. Yang mana jenengan itu urusannya sebenarnya ketika uang itu miliknya jenengan, maka harusnya jenengan itu urusannya dengan hakim, dengan pemerintah. Namun urusan dari pemerintah ini jenengan serahkan kepada tukang penukaran uang. Jenengan serahkan ke sana, ya, supaya bisa mendapatkan nominal dari isi uang tersebut. Seakan-akan seperti itu, ya. Li'annahu dainun indahu yadfa'uhu binafsihi au bima'dunihi min kulli man yata'atal mu'amalata biha liman arada haqqahu mimman kanatil awraqu fi yadihi. Karena itu adalah bentuk utang indahu, utang yang sedang ada bersama pemegang uang. Yadfa'uhu binafsihi, dia menyerahkan dengan sendirinya kepada orang yang diberikan, au bima'dunihi, atau orang yang diberikan izin. Min kulli ma yata'atal mu'amalata biha, dari setiap orang yang memang melakukan bentuk muamalah seperti ini. Gampangannya berarti begini, misalkan saya punya uang, lalu uang ini saya berikan kepada money changer, orang-orang yang ada di situ. Itu seakan-akan saya sedang melimpahkan hutangnya pemerintah kepada saya limpahkan kepada money changer. Seakan-akan seperti itu. Karena memang yang memiliki tanggungan tentang nominal uang ini adalah pihak pemerintah. Kita serahkan tanggungan pemerintah itu kepada orang-orang yang bekerja di money changer. Seakan-akan seperti itu. Supaya kita bisa mendapatkan lagi. Itu rincian kedua. Rincian yang ketiga, fa'in bi'atil awraqu bimisliha mutamasilan au mutafawitan kana min qabilid dain. Kalau seandainya uang kertas ini dibarter, dijual bimisliha, dengan yang sama-sama uang kertas. Uang kertas dijual dengan uang kertas. Mutamasilan au mutafawitan,
entah itu nanti jumlahnya sama atau jumlahnya berbeda. Ya. Saya punya uang 1 lembar, saya tukarkan dengan bentuk nilai uang lain dengan yang saya dapatkan beberapa lembar. Berarti kan mutafawit ini, berarti sudah tidak sama. Saya cuma 1 lembar dapatnya beberapa lembar. Atau nominal saya berapa, dapatnya ini nominalnya berapa. Ya, karena ini tadi kan kita bicaranya masalah nominal yang terkandung. Ya. Saya punya uang 1 kertas, ya 1 lembar saja yang nominalnya 100.000 atau nominalnya 200.000. Lalu kemudian saya dapatkan uang yang baru, yang mana nominal uang baru ini ternyata cuman 75.000 atau cuman 175.000. Berarti kan nominalnya beda. Saya bayar 200, dapatnya 175. Mutafawitan. Atau mutamasilan. Saya dapatnya sama, saya menyerahkannya 200. Saya dapatnya juga 200. Ya. Sama sudah. Kana min qabilidain. Maka ini masuk dalam kategori bai'uddain biddain, menjual hutang dengan hutang. Ya, saya sedang membawa tanggungan pemerintah. Artinya pemerintah punya utang ke saya. Lalu utangnya pemerintah ke saya ini saya jual kepada orang lain, yang mana pemerintah juga sedang punya utang kepada orang lain itu. Maka ini masuk dalam kategori bai'uddain biddain, menjual hutang dengan hutang. Nah, saya punya uang 100.000, 1 lembar. Berarti itu sama seperti pemerintah sedang punya utang kepada saya dengan nominal 100.000. Lalu di depan saya ada orang yang dia itu penjual uang baru, ya, dengan pecahan 5 ribuan misalkan, yang mana 1 bungkusnya ini juga nominalnya 100.000. Ketika orang ini punya uang modal seperti itu sama seperti pemerintah sedang punya utang kepada orang ini sebanyak 100.000. Pemerintah punya utang ke dia. Pemerintah juga sedang punya utang ke saya. Lalu utangnya pemerintah yang ada di saya jual kepada orang ini. Dan utangnya orang ini, utang pemerintah kepada orang ini dijual juga kepada saya. Ini sama seperti bai'uddain biddain, menjual hutang dengan hutang. Wa huwa batilun. Kalau modelnya seperti ini, menjual hutang dengan hutang, maka ini termasuk akad jual beli atau akad barter yang batil atau yang fasid, tidak sah. Ya, sehingga itu menjadi tidak sah. Ini rincian yang ketiga. Rincian yang keempat. Wa idza kusidat al-muamalatu bi'ayaniha. Kalau terjadi transaksi menggunakan uang, namun yang dimaksud dengan melakukan transaksi itu adalah bi'ayaniha, benda-bendanya, kertasnya ini yang saya maksudkan. Saya melakukan transaksi yang saya maksud bukan nominalnya tapi kertasnya. Kanat kal fulusil madrubah. Maka hukum transaksinya ini seperti fulus al-madrubah, seperti pecahan-pecahan emas atau seperti pecahan-pecahan perak, pecahan tembaga yang madrubah yang sudah digarap lagi. Bendanya ini yang dimaksudkan, walaupun memiliki nominal. Hukumnya bagaimana? Fayasihul bai'u biha wa bai'u ba'dhiha bi ba'dhin. Maka hukumnya sah menjual atau melakukan jual beli menggunakan uang kertas tersebut, atau bahkan bai'u ba'dhiha bi ba'dhin, melakukan barter antara uang kertas dengan uang kertas. Itu hukumnya menjadi boleh. Kenapa? Karena yang dijadikan titik tekan atau fokus dalam melakukan transaksinya bukan nominalnya, tapi kertasnya. Ya, tapi kertasnya. Walaupun apalagi nanti kalau sudut pandangnya dari sisi benda, kertas ini tidak termasuk benda-benda ribawi. Kertasnya ini tidak termasuk benda-benda ribawi. Karena apa? Kita menitik tekankan dari sisi kebendaannya. Ya, maka boleh bai'u ba'dhiha bi ba'dhin li'annaha muntafa'un biha wa dzatu qimatin kan nuhasil madrub. Karena memang kertas ini walaupun seakan-akan hanya kertas kotak begitu saja, ya, tapi ini muntafa'un biha, kertas yang bisa diambil manfaatnya. Buktinya apa? Bisa dipakai untuk transaksi dengan benda-benda yang lain. Tidak hanya transaksi antara uang dengan uang, tapi uang ini bisa dipakai sebagai alat transaksi kepada benda-benda yang lain, panci, mobil, rumah, tanah, dan seterusnya. Berarti dia muntafa'un biha. Nah, ini rincian, ada 4 rincian seperti itu. Sehingga dari ketika kita sudah mengerti tentang rincian-rincian ulama tentang membahas masalah ini, lalu kemudian kita ketemu dengan kasus penukaran uang baru di hari-hari seperti sekarang ini, hukumnya kira-kira bagaimana? Kalau kita itu fokus kepada nominal yang terkandung di dalam uang itu sendiri, ya, nominal yang terkandung dalam uang itu sendiri,
Maka kalau ini sampai masuk dalam kategori bai'udden bidden, menjual utang dengan hutang, maka ini termasuk akad jual beli yang fasid, termasuk akad jual beli yang batil. Tapi kalau kemudian tendensinya itu atau titik tekannya itu kepada sorof, kepada orang-orang yang memang money changer, ya tempat untuk penukaran uang, maka itu boleh-boleh saja. Walaupun nanti titik tekannya dari segi mata domanat huwarokoh. Nah, untuk lebih amannya dari segi mana? Dari segi kebendaannya. Kalau kita menekankannya dari sisi kebendaannya, kertasnya ini, maka itu boleh melakukan penukaran dari satu benda ke benda yang lain. Karena memang kita menitik tekan kepada kertasnya. Itu keterangan dari Hasyiah Tarmasi seperti itu. Secara global dari 4 rincian yang tadi kita baca. Namun di sini penting untuk diketahui bahwa sebagaimana juga diingatkan oleh Syekh Mahfud Termas, wa hasilu hadzal jam'i, ringkasan dari semua kumpulan-kumpulan rincian tadi itu, anna na'tabiru qasdal muta'amilain. Kita mengukurnya itu dari tujuan pelaku transaksi. Kira-kira pelaku transaksi ini menitik tekankannya di sisi yang mananya? Apakah dari sisi nominalnya atau dari sisi kebendaannya? Fa imma an yaqsida ma tadammanathul awraq. Ada kalanya orang pelaku transaksi ini menitik tekankan kepada nominal yang terkandung dalam uang kertas tersebut. Wa imma an yaqsida a'yanaha. Bisa jadi juga pelaku transaksi ini menitik tekankan kepada kebendaannya. Wa yatarattabu ala kullin ahkamun ghairu ahkamil akhar. Dan masing-masing bentuk titik tekan tadi itu memiliki hukum yang berbeda. Lalu kemudian beliau mengatakan begini, qala wa tarjihul jihatil ula huwal aula. Menitik tekankan pada sisi sudut pandang yang pertama, yaitu sisi sudut pandang yang dari sisi nominal dari kertas ini sendiri, huwal aula. Itu jauh lebih diunggulkan. Li'annahu yu'lamu bid-darurah. Karena memang dari sisi daruros, artinya secara langsung ketika kita melihat uang-uang kertas tadi itu, kita langsung berpikiran bahwa penitik tekanannya adalah bukan dari sisi kebendaannya, namun dari sisi nominal yang terkandung di dalam kertas-kertas tersebut. Itu secara refleks, secara otomatis pikiran manusia itu langsung arahnya ke sana, bukan kepada bendanya. Ya mana mungkin mau kan, seandainya ada orang misalkan, kalau kita tendensinya kepada benda, misalkan ada orang punya satu lembar uang kertas 100.000. Lalu ditukar dengan satu lembar uang 5.000 dengan dalih sama-sama satu lembarnya. Ya orang mesti tidak mau, karena kenapa? Karena yang satu nominalnya itu 5.000, yang satu nominalnya 100.000. Banyak orang dalam keseharian kita ini selalu menitik tekankan uang itu dari sisi nominal yang terkandung di dalamnya. Itu kebanyakan orang seperti itu. Ya, walaupun nanti hukumnya berbeda-beda nanti itu ya. Li'annahu yu'la bid-darurah. Annal maksuda indal muta'aqidaini innama huwa al-qadrul ma'lum mimma tadammanatul awraqu la zawatiha. Karena memang yang dimaksud dari terjadinya satu tindakan transaksi ya, innama huwa al-qadrul ma'lum, yaitu adalah ukuran yang sudah pasti, mimma tadammanatul awraq, dari apa yang terkandung dari uang-uang kertas ini, la zawatiha, bukan dari kebendaannya. Ini yang secara badihah atau secara otomatis terpikir atau terlintas di pikirannya manusia. Dengan kita melihat dari sisi tarjih yang disebutkan oleh gurunya Syekh Mahfud Termas, yaitu Sayyid Bakri Syato, ya, seakan-akan kita kalau melakukan transaksi penukaran uang itu nanti sudut pandangnya atau kasus yang terjadi adalah bai'udden bidden, penjualan utang dengan menggunakan utang. Ada solusi itu untuk supaya kita terhindar dari bai'udden bidden dari dua sisi saja. Dari dua rincian saja. Yang rincian pertama adalah ketika kita bermaksud atau kita melakukan penukaran itu dari sudut pandang atau dari rincian kepada penukaran atau pengambilan nominal yang terkandung di dalamnya. Ini bisa kalau kita melakukannya dengan orang-orang yang money changer. Kita ingin mendapatkan nominalnya. Taruhlah misalkan saya punya uang rupiah dengan beberapa juta misalkan, nominalnya itu beberapa juta. Lalu saya ingin mendapatkan nominal dalam bentuk dolar. Saya ingin mendapatkan nominal dalam bentuk euro.
Saya ingin mendapatkan nominal dalam bentuk ringgit. Saya ingin mendapatkan nominal dalam bentuk real. Saya pergi ke money changer dengan membawa sekian juta tadi itu. Saya tukarkan sehingga saya bisa mendapatkan uang real atau uang ringgit atau uang dolar. Ini termasuk penukaran atau barter yang diperbolehkan. Namun ketika ini terjadinya adalah rupiah dengan rupiah, kita tidak bisa menghindar kecuali dari satu sisi saja, yaitu min jihati a'yaniha, dari sisi kebendaannya. Ketika kita itu penukarannya dari sisi kebendaan, maka itu tidak termasuk bai'udain bidain, tidak termasuk penjual utang dengan utang, karena memang kita tujuannya dari sisi kebendaannya. Sehingga kita tidak terjerumus pada bai'udain bidain. Nah, ini menjadi boleh, menjadi sah-sah saja penukaran uang dengan model yang seperti itu diperbolehkan. Nah, ini kiranya yang untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan dari beberapa kasus atau beberapa pertanyaan yang ada dari sekeliling kita tentang kasus masalah penukaran uang, dan rujukannya tadi itu kami bacakan lengkap dari kitab Hasyiatut Tarmasi pada halaman yang 209 sampai 210 pada jilid yang kelima. Karena beliau, Syekh Mahfud Termas, menukil dari dawuh guru beliau yaitu Sayyid Bakri Syato. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji dan kita baca barusan bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semua, sehingga dalam setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan itu selalu ada cantolannya, ada rujukannya dari apa yang telah disampaikan dan diajarkan oleh ulama-ulama kita, dari fuqaha kita, sehingga kita tidak lepas dari ilmu yang telah dititipkan oleh Allah melalui beliau-beliau semuanya sebagai wasilah penyampaian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan barangkali mungkin dari keterangan ini ada yang kurang jelas atau mungkin ada susulan-susulan pertanyaan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.